Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang surga yang paling kecil dan siksa neraka yang paling ringan. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inni lamu akhira ahlin nar jurufan khurujan minha wahira ahlil jannah dukhulal jannah." Sesungguhnya aku tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Rajulu yakhruju minan nari habwan. Seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Ayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, idhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke surga. Fayatiha fayuhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Maka dia mendatangi surga, namun dia membayangkan bahwa surga itu sudah penuh. Fayarji'u fayakulu. Dia kembali dan berkata, ya Rabbi wajadtuha mal'ah. Ya Rob, aku mendatangi surga tetapi sepertinya sudah penuh. Fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu, maka Allah berfirman kepadanya, idhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke surga. Fayatiha ayuhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Maka dia mendatangi surga, namun dia membayangkan bahwa surga itu sudah penuh. Fayarji'u fayaqulu, dia kembali dan berkata, ya Rabbi wajadtuha mal'ah. Wahai Rabbku, aku mendatangi surga tapi sepertinya sudah penuh. Fayaqulu Allahu lahu, maka Allah berfirman kepadanya, idhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke surga. Fa innalaka mislat dunya wa asyarata amsaliha. Karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Au innalaka asyarata amsalid dunya, atau sesungguhnya untukmu 10 kali lipat dari dunia. Fayaqulu, maka dia berkata, atas khorubi, apakah engkau mengolok-ngolokku? Au atau hakubi, atau engkau menertawakanku? Wa antal maliku, padahal engkau adalah raja di raja. Qala, berkatalah Rasulullah, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahika hatta badat nawajidu. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geram beliau. Qala, beliau bersabda, fakana yuqalu, dan dikatakan, daka adna ahlil jannati manzilatan. Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6571, 7511 dan Muslim nomor 186. Nah, di sini menceritakan tentang seseorang yang merupakan orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke surga. Yang menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah bahkan untuk orang yang mungkin dianggap paling rendah atau paling terakhir di mata manusia. Ada beberapa poin penjelasan singkat dari hadis ini. Yang pertama adalah proses keluar dari neraka. Hadis dimulai dengan gambaran tentang seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak, menggambarkan betapa besarnya penderitaan yang dialami oleh orang tersebut selama berada di neraka. Keluar dengan merangkak menunjukkan bahwa orang tersebut sangat menderita dan tidak bisa berjalan normal karena siksaan yang luar biasa. Namun meskipun berada dalam kondisi yang sangat buruk, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk keluar dari neraka berkat rahmat Allah. Kemudian poin yang kedua, masuk surga dan merasa surganya sudah penuh. Ketika orang tersebut diminta untuk masuk surga, dia merasa bahwa surga tersebut sudah penuh, seolah-olah tidak ada tempat baginya. Hal ini menunjukkan kerendahan hati dan rasa tidak layaknya dia berada di surga, mengingat sebelumnya dia adalah penghuni neraka. Namun Allah memberi kesempatan kedua dan menyuruhnya untuk kembali masuk surga. Poin yang ketiga, kembali untuk kedua kalinya dan merasa surga masih penuh. Setelah kali kedua mencoba masuk, dia kembali merasa surga itu sudah penuh dan tidak ada tempat baginya. Ini juga menandakan kerendahan hatinya karena dia merasa tidak pantas berada di tempat yang begitu mulia. Ini menunjukkan betapa rendah hati dan khawatirnya orang tersebut
tentang posisinya di hadapan Allah. Kemudian poin yang keempat, janji Allah yang luar biasa. Setelah percakapan ini berulang, Allah akhirnya memberinya janji yang luar biasa. Allah menyatakan bahwa orang tersebut akan diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu surga yang seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Hal ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah terhadap orang yang paling akhir keluar dari neraka dan masuk ke surga. Dalam konteks ini, dunia yang dia kenal dengan segala kenikmatannya dibandingkan dengan surga yang dijanjikan adalah tidak ada apa-apanya. Kemudian poin yang kelima, respon orang tersebut. Orang tersebut tidak bisa mempercayai janji Allah tersebut dan merasa bahwa Allah sedang memperolok-oloknya, meskipun dia tahu Allah adalah raja di raja. Hal ini mencerminkan keterkejutan dan ketidakpercayaan diri orang tersebut terhadap besarnya rahmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian poin yang keenam adalah Rasulullah tertawa. Rasulullah tertawa ketika menyampaikan bagian ini, menunjukkan betapa luar biasa dan luar biasa besarnya rahmat Allah. Rasulullah tertawa karena reaksi orang tersebut yang terkejut dan tidak percaya bahwa Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepada seorang yang awalnya dianggap sebagai yang paling rendah derajatnya. Kemudian poin yang ketujuh, makna penghuni surga yang paling rendah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang tersebut adalah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Meskipun janji Allah untuknya sangat luar biasa, ini menunjukkan bahwa meskipun derajat orang tersebut rendah dalam surga, apa yang Allah berikan kepadanya melebihi segala apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah neraka yang paling ringan siksanya. Ibnu Abbas radhiyallahu an juga meriwayatkan hadis bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalib. Yang paling ringan siksanya di antara penghuni neraka adalah Abu Thalib. Wa huwa muntailu bina alain, dan dia Abu Thalib mengenakan 2 sandal, yughli minhuma dima'uhu, yang mendidih otaknya dari keduanya sandal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ada 2 poin penjelasan singkat dari hadis ini. Yang pertama adalah Abu Thalib dan derajatnya di neraka. Hadis ini menjelaskan bahwa Abu Thalib meskipun dia adalah pamannya Rasulullah SAW dan telah menunjukkan banyak bentuk perlindungan serta dukungan kepada Nabi, pada akhirnya tetap meninggal dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, ia tidak akan mendapat tempat di surga. Tapi dia tetap berada di neraka, namun meskipun demikian, Abu Thalib menerima siksaan yang paling ringan dibandingkan dengan penghuni neraka lainnya. Poin yang kedua, siksaan yang paling ringan. Hadis ini menyebutkan bahwa Abu Thalib menerima siksaan yang paling ringan di antara penghuni neraka. Siksaan tersebut adalah ia mengenakan 2 sandal, yang keduanya mendidihkan otaknya. Ini menunjukkan bahwa meskipun Abu Thalib adalah orang yang paling sedikit siksanya di neraka, siksaan itu tetap sangat keras. Mendidihnya otak dari panas sandal menggambarkan betapa pedihnya siksaan yang ia alami. Meskipun ringan bila dibandingkan dengan orang lain yang di neraka. Kemudian ini ada hadis Nu'man bin Bashir juga meriwayatkan dalam hadis lain, qala Rasulullah SAW bersabda, inna ahwana ahlin nari adaban. Sesungguhnya yang paling ringan siksanya di antara penghuni neraka, mallahu na'lamni wasyirakani minnar, adalah orang yang mengenakan 2 sandal dan 2 tali sandalnya terbuat dari api, yahli minhuma dima'uhu, yang mendidihkan otaknya dari keduanya, kama yahlil mirjal, seperti mendidihnya sebuah tungku. Ma yaro anna ahadan asyaddu minhu adaban. Dia tidak melihat bahwa ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dirinya. Wa innahu lawanuhum adaban. Dan sesungguhnya dia adalah orang yang paling ringan siksanya di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa poin penjelasan singkat dari hadis ini. Yang pertama adalah siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka. Hadis ini menjelaskan bahwa di antara penghuni neraka ada yang mendapatkan siksa yang paling ringan dari yang lainnya. Siksaan yang paling ringan ini adalah milik seorang yang mengenakan 2 sandal yang terbuat dari api.
Walaupun demikian, meskipun ini adalah siksaan yang paling ringan, tetap saja siksaan tersebut sangat pedih dan sangat besar. Kemudian poin yang kedua adalah sepasang sandal dari api. Dalam hadis ini, orang yang dimaksud mengenakan dua sandal dari api, penggambaran sandal yang terbuat dari api ini menunjukkan betapa panasnya siksaan yang diterima oleh penghuni neraka. Sandal-sandal tersebut menyebabkan otaknya mendidih karena sangat panas. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa meskipun orang tersebut mendapat siksaan yang dianggap paling ringan, rasa sakitnya tetap sangat besar. Kemudian poin yang ketiga adalah mendidihkan otaknya seperti tungku api. Siksaan yang diterima oleh orang ini digambarkan lebih lanjut dengan perumpamaan yang sangat jelas. Otaknya mendidih seperti di dalam tungku. Perumpamaan ini memberikan gambaran yang sangat tajam tentang betapa panasnya siksaan tersebut. Ini bukan hanya rasa panas biasa, tapi sebuah penderitaan yang sangat luar biasa, di mana panas dari api benar-benar menyiksa tubuh dan pikiran. Kemudian poin yang keempat, dia tidak melihat bahwa ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dirinya. Meskipun orang ini mendapatkan siksaan yang paling ringan di neraka, dalam pandangannya dia merasa bahwa siksaan yang dia terima adalah yang paling berat. Ini menggambarkan betapa beratnya penderitaan yang dirasakan oleh penghuni neraka, hingga mereka merasa bahwa siksaan mereka lebih besar daripada orang lain. Setiap orang di neraka merasakan siksaan dengan intensitas yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa membandingkannya dengan orang lain. Kemudian poin yang kelima, dan sesungguhnya dia adalah orang yang paling ringan siksanya di antara mereka. Meskipun orang ini merasa siksanya paling berat, pada kenyataannya dia adalah orang yang paling ringan siksanya di antara penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwa siksaan neraka sangatlah berat. Bahkan orang yang mendapatkan hukuman yang paling ringan pun merasakan penderitaan yang sangat hebat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.